Lampu ruang inap tanpa redup, Bian sudah tertidur lelap. Sementara Haon tertidur damai di dalam box bayi di samping ranjang. Di sudut ruangan, Taehyung sedang sibuk mengganti baju Jinwoo dengan tangan gemetaran. Baiklah, pelan-pelan saja. Tangan kanan masuk sini, tangan kiri. Kok kakinya nyangkut? Asakah kau bahkan belum bisa bicara tapi sudah bisa membuat apa panik, seru Taehyung sendirian. Nyonya Kang datang dengan kantong belanja besar berisi makanan bergizi untuk ibu pasca melahirkan dan juga berbagi perlengkapan bayi. Ia juga sudah mengenakan cermin dan tampak seperti seorang nenek super siap tempur. Cucu-cucuku mana? Seru Nyonya Kang dengan nada bangga. Aku membawa bubur beras merah buatan sendiri untuk Yen. Tisu steril, minyak telon, dan ucapannya terhenti saat melihat Taehyung yang kesulitan. Mama, bantu aku. Kenapa baju bayi ini sempit dan kecil sekali? Atau mungkin tangan bayinya yang lentur? Bisik Taehyung dengan panik. Nyonya Kang tertawa pelan sambil bicara mendekat. Itu baju newborn dan tangan bayi memang lentur. Sini biar anaknya yang ngurus. Nyonya Kang mengganti baju bayi dengan terampil hingga Taehyung melongo dibuatnya. Baru 5 menit dan Mama sudah membuatku merasa akan menjadi seorang apa. Kau harus belajar, dulu kau juga rewel. Baju selalu kebalik. Waktu papamu mencoba untuk menggantinya. Balas Nyonya Kang sambil tersenyum lembut. Tak lama kemudian Sukjin juga turut hadir dengan membawa sekotak susu favorit Yen. Jadi siapa yang malam menjadi kasih pertama? Aku siap memberikan susu pada cucu-cucu tiap 2 jam sekali kalau perlu. Taehyung melihat jam tangan. Baik, berarti aku bisa tidur sekarang ya. Yen terbangun karena suara keributan yang terjadi. Aku sih bisa tidur dan kembali bangun saat si kembang meminta minum ASI. Ucapnya bergumam. Kau terbangun? Apa kau merasa lapar? Aku membawakan susu favoritmu. Kau sudah menahan tak makan ini sejak ketahuan pas itu kamu kan? Sebut Sukjin. Ia mengangguk dengan antusias kemudian meminta Sukjin membantunya untuk makan susu tersebut. Makanan yang banyak agar bisa segera pulih. Tita Sukjin menunjukkan sisi hangatnya sebagai seorang apa. Nyonya Kang melihat ke arah bayi-bayi yang masih tertidur pulas di sana. Haon dan Jinwoo nama yang bagus. Semoga mereka bisa hidup damai dan saling menjaga satu sama lain. Putriku sangat hebat. Apa bangga padamu? Meskipun sampai sekarang masih merasa syok karena kau sudah menjadi seorang ibu di usia segini. Tidak usah khawatir apa, aku masih anak gadis apa yang dulu kok yang pakai crop top. Asal ini bisa kembali langsing pada Yen dengan nada ceria. Tidak, kau sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Pakai baju panjang saja, protes Taehyung. Dasar kalian berdua ini rumah tangga atau acara komedi? Tanya Nyonya Kang dengan senyum geli. Saji sudah tertawa di sana. Kalau anak kalian bisa bicara, mereka pasti sudah protes sejak lama karena kedua orang tuanya yang terlalu berisik. Rumah kini dipenuhi perlengkapan bayi. 2 keranjang bayi ada di kamar si kembar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia duduk di kursi goyang dengan rambut agak acak-acakan, mengenakan dress busui friendly, dan tengah menyusui Haon sambil menguap lebar. Taehyung datang dari dapur membawa 2 cangkir, satu berisi teh hangat untuknya sendiri dan satu berisi susu almond. Susu almond untuk ibu negara, ucap Taehyung sembari menyerahkan cangkir tersebut dengan hati-hati. Yen menerima dengan senyum setengah lelah, menyeruput susu almond secara perlahan. Taehyung duduk di sebelah, menatap si kembar. Gila, kamar si kembar sekarang mirip dengan cabang rumah sakit bersalin.
Yan menatap sekeliling, lebih tepatnya cabang daycare yang kekurangan staf. Suara tangisan kemudian terdengar dari box bayi. Taehyung langsung merasa panik. Itu siapa yang menangis? Haun sedang kau gendong, berarti kau tidak Jinwoo. Dia terbangun. Taehyung langsung berdiri dan hampir menumpahkan tehnya. Sabar apa baru, gendong dulu dan timas secara perlahan. Kau tidak diam juga, nyanyikan aku anak ayam. Ucap Yan dengan lebih santai. Taehyung memeluk Jinwoo dengan gugup. Lagu anak ayam, lagu yang baru aku hafal hanya kata mandi hujan. Sayang sekali, padahal lagu favorit Jinwoo itu anak ayam. Atsushi harus mulai belajar untuk menghafalnya, bahas Yan berseru. Taehyung mulai menimbang Jinwoo pelan, sembari menyanyikan lagu kata mandi hujan. Beberapa saat kemudian, tangisan itu berhenti, yang membuat Taehyung melongo di tempat. Ternyata Jinwoo juga suka lagu kata mandi hujan. Ia tertawa pelan, berarti koleksi lagu favorit sudah bertambah. Suara pintu kamar si kembar terbuka, Nyonya Kang masuk dan membawa termos makanan. Apa cucu-cucunya sudah bangun? Aku datang dengan membawa samgyetang yang baik dalam sosial ibu menyusui. Seru Nyonya Kang riang. Apa mau juga punya samgyetang untuk apa menyusui juga? Tanya Taehyung memelas. Sejak kapan ada apa menyusui? Tanya Nyonya Kang heran yang disambut tawa geli Yen. Aku bangun setiap 2 jam di malam hari untuk memberikan nasi pada si kembar melalui botol yang bahkan sebelum diberikan pada si kembar harus disterilkan terlebih dahulu. Nyonya menggeleng tapi sepikir, benarkan kataku? Dia akan mulai trauma saat sudah memiliki bayi. Ia masih tertawa sambil menyender pada paha Taehyung. Tapi Atsushi ini suami yang paling baik kok, omongnya, meskipun kadang bersikap bego tapi hatinya lembut. Taehyung sudah menunjukkan rasa protes. Bego dari mana? Aku bahkan bisa kembali mendengarkan Jinwoo yang menangis dengan nyanyianku. Ya, karena Yan kembali menertawakan raut tak terima Taehyung. Para bayi juga sudah kembali tertidur hingga menimbulkan suasana yang tenang dan hangat. Pintu rumah diketuk. Taehyung membuka pintu dengan Jinwoo yang berada di dalam gendongan. Di depan sudah berdiri Jin lengkap dengan jaket kulit dan ekspresi canggung. Di tangannya ada 2 boneka bayi yang besar dan mencolok. Hyung, kau bawa boneka sebesar itu? Tanya Taehyung heran. Jin tampak canggung dan menyodorkan boneka tersebut. Ini untuk 2 cucuku, lucukan boneka limited edition. Aku rebutan di online store. Taehyung tak bisa menahan tawanya. Ternyata Jin ini tahu cara belanja online ya. Aku kira hanya bisa belanja di tempat yang bisa ditahu saja. Jin mendorong boneka tersebut ke tangan Taehyung. Jangan beritahu Yen, nanti dia pasti memintaku untuk mengembalikan bonekanya. Mereka kemudian masuk ke dalam. Di sana Yen sedang menyusui Haun sambil menonton variety show.